bagus. Jadi anak baru pertama bang. Kalau untuk sekarang itu RTA itu belum tahu loh bang. Eh, Sedikit sih tahunya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau secara umum ya tahu kalau ruang terbuka hijau itu kayaknya seperti taman-taman tempat bermain gitu, khususnya buat anak-anak atau tempat kita buat berolahraga gitu. Ya seperti itu lah pengetahuannya. Gua nggak tahu RTH apa. Oh, kalau abang? Kalau dibilang mah RTH awalnya nggak tahu. Ini setelah dikasih tahu mungkin akan tahu. Iya. Kalau abang tahu nggak? Saya taunya ada lawan tindakan dari hati. Salam lestari. Baik, di sini saya dengan Bang Irfan Trimusri yang akan menjelaskan sedikit tentang RTH. Kepadanya dipersilakan. Berbicara tentang RTH memang masih cukup banyak dari kita yang belum paham apa itu RTH atau ruang terbuka hijau ya. Kalau kita lihat definisi RTH sendiri, sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ini kita berbicara penjelasan dari undang-undang ya, bahwa RTH adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Jadi kalau kita artikan dalam sebuah istilah yang cukup mudah dipahami, bahwa RTH ini sebuah hamparan wilayah ya, hamparan wilayah yang dia bersifat terbuka, bukan privat tapi terbuka untuk umum, terbuka untuk publik, dan didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan ataupun tanaman-tanaman baik yang tumbuh sendiri maupun ditanam. Nah, secara kebijakan RTH ini dia, kalau kita mengacu kepada undang-undang, di setiap wilayah perkotaan minimal memiliki 30% dari total luas wilayah ya, dimana dari 30% tersebut 20% diperoleh dari RTH privat dan 10% di 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun pada kenyataannya di banyak kota, termasuk kota yang ada di Provinsi Lampung sendiri, jumlah atau kuantitas serta kualitas RTH-nya masih jauh dari kebutuhan minimal, masih jauh dari angka minimal 20%. Kenapa RTH ini menjadi suatu hal yang sangat penting? Karena RTH ini memiliki fungsi yang cukup berperan penting di dalam keberlanjutan lingkungan, seperti misal apakah dia sebagai wilayah pencadaran karbon, kemudian wilayah penghasil oksigen, wilayah serapan air maupun wilayah tangkapan air. Dan memang secara idealnya sebuah RTH dibangun di sebuah pusat kota yang sangat mudah diakses dan juga tidak meninggalkan fungsi-fungsi utamanya. Sebetulnya RTH ini, kalau kami di Walhi mengklasifikasikan, ada 3 fungsi utama dari RTH. Pertama, fungsi ekologi atau fungsi lingkungan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia sebagai penyeimbang jasa ekosistem, kemudian sebagai daerah resapan air, kemudian secara fungsi ekonomi, dan secara fungsi sosial. Nah, fungsi sosial dan fungsi ekonomi ini saling berkaitan, di mana ketika ada sebuah RTH yang dia berjalan efektif, yang dibangun dengan cukup baik, maka RTH tersebut akan menjadi sebuah pusat berkumpul, sebuah ruang publik bagi masyarakat di wilayah perkotaan yang mungkin sudah terlalu jenuh kita akan nongkrong di kafe atau coffee shop gitu ya. Kita bisa beralih nongkrong atau menyantai, ataupun bisa kita manfaatkan sebagai arena untuk olahraga, baik itu untuk jogging atau hal lain sebagainya. Dan di sisi ekonomi, RTH ini juga akan berkontribusi terhadap UMKM yang ada, dimana ketika terjadi interaksi sosial, di situ pasti ada supply and demand, tentunya pasti ada permintaan dan tawaran. Ketika di sana banyak masyarakat beraktivitas, banyak pengunjung, otomatis peluang-peluang berusaha untuk usaha kecil itu ada di RTH tersebut. Dan hari ini memang kita lihat belum ada RTH yang cukup ideal yang berada di Kota Bandar Lampung. Ini ada pertanyaan bang,
dampak yang dapat ditimbulkan karena berkurangnya RTH di suatu tempat atau kota? Ya, ada beberapa potensi dampak yang bisa kita identifikasi jika suatu wilayah dia kekurangan RTH. Misal secara fungsi penghasil oksigennya dia akan berkurang, kemudian secara fungsi serapan emisi juga akan berkurang. Karena kan biasanya di wilayah-wilayah urban atau wilayah perkotaan itu kan mobilitas sangat tinggi ya, baik itu aktivitas transportasi maupun ditopang oleh aktivitas industri yang ada di wilayah penyangga. Tentunya fungsi RTH ini dia sebagai penyeimbang lingkungan di wilayah tersebut. Kemudian di sisi lain, secara daya resap air, daya serapan air tentunya juga akan berpengaruh terhadap potensi cadangan air tanah yang ada di wilayah tersebut. Dan secara ekonomi dan sosial tentunya ketika kita tidak ada RTH, kita hanya berkutat melakukan aktivitas ya di tempat-tempat yang modern saja gitu, entah dia kafe, coffee shop atau di mall, sehingga tidak ada alternatif lain kita untuk merefleksikan diri atau untuk bersantai, baik itu bersama kawan maupun bersama keluarga. Karena fungsi RTH itu tadi selain fungsi ekonomi dan lingkungan, dia fungsi sosialnya juga cukup tinggi. Terima kasih kepada Bang Irfan. Itu penjelasan dari Bang Irfan Trimusri selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bandar Lampung. Terima kasih kepada Pak Musri. Oke, sama.